disiplin yang kuat, tapi disiplinnya itu sifatnya self disiplin. Self disiplin jadi dalam diri kita sendiri, bukan artinya taat terhadap aturan yang ada, karena mungkin kadang-kadang aturan itu kan ya yang buat manusia juga ya. Jadi kalau aturannya itu ada di dalam diri kita sendiri, itu yang disebut dengan disiplin. Karena, nah di sini ada juga karena, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, kalau seorang manusia belum bisa self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya kita diatur-atur, kita masih didisiplinkan oleh penguasa. Disiplin ini menurut Diane Gosset, disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Jadi bukan yang tadi teratur komitmen, bukan, artinya itu belajar disiplin. Jadi emang buat dari asal kata, kalau di sana disebutnya akar kata, asalnya disiple. Disiple itu murid atau pengikut. Jadi dulu, zaman dulu tuh kayak kalau ada aliran-aliran tertentu kan suka ada muridnya, ada pengikutnya. Nah itu disebutnya disiple. Mereka tuh kan kalau udah nurut gitu sama aturan itu, ya udah nurut aja, nggak mesti ada hukuman lainnya, karena memang memahami sama aliran yang dia ikuti atas keinginan dia sendiri ikut aliran itu. Makanya disiplin itu harus dasarnya dari motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi disiplin itu mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri sebetulnya, bukan membentuk murid atau kita sendiri untuk mengikuti aturan disiplin itu, tapi lebih ke kontrol diri sendiri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Dari sini ini deh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat pandemi? Surprise ya, kurangnya. iya. Mengapa? Coba. Kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan waktu COVID? Karena belum disiplin. Belum disiplin manusia. Karena belum. Tapi gini, pada saat COVID penggunaan masker sama cuci tangan tuh tiba-tiba kan peraturannya nggak dari kecil, nggak apa, tapi serempak semua mengikuti gitu peraturan itu. Kira-kira kenapa? Tiba-tiba harus pakai masker terus, tapi nurut orang-orang teh semua pakai. Karena ada ketakutan. Satu, karena diwajibkan. Yang kedua, Tapi kan nggak didenda kalau nggak pakai juga. kalau kewajiban harus ada denda. Karena diwajibkan. Yang kedua, karena paham maksud dan tujuannya. Yang paham. Mau saya jawab nggak? Kok ngancam sih? Boleh Pak. Karena Gimana COVID menurutkan adalah- kok tinggal 3 sih nggak apa-apa? oh nggak akan dapat hadiah kalau saya jawab ya. Gimana Pak? Karena COVID itu salah satu virus yang pintu masuknya ke Hidung dan mulut. hidung atau mulut dan juga ke tangan. Jadi salah satu penyebab persebaran COVID lebih banyak itu ya karena lewat tangan Dan hidung, mulut. mulut. Oleh karena itu yang dijaganya ya itu. Bu Mela, kalau berperilaku motivasinya karena apa? Demikian Pak Adi. Yang pertama, orang ada yang berperilaku karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada lah ya, kita kan berperilaku demi nggak dihukum, menjadi orang yang mereka inginkan. Saya mah aktif orangnya, pengen nanya, pengen apa gitu. Jadi dia menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka percaya ya yang aktif tadi misalnya, saya kalau aktif itu adalah sikap yang baik, karena baik. Jadi dia berperilaku seperti itu. Ini motivasi manusia, mau ada 3 secara alamiah.
cocok kita sepakati di sekolah ini, nilai kebajikan yang cocok untuk disepakati di sekolah ini sesuai dengan karakter guru-guru yang ada. Masing-masing mungkin punya nilai kebajikan sendiri, boleh mulai dari guru A. Spiritualisme ya, kalau sosial. Pak Tata, ada Pak Tata? Iya. Jadi ketutup pintu. Nilai Pak Tata mungkin punya nilai kebajikan yang diyakini Bersama. kebersamaan. Kayaknya mirip Bu Mimin. Enggak ya? Bu Mela deh, Bu Mela. Tanggung jawab. Wih. Murad Bu Lastri, Bu Lastri. Respect. Harus menghormati. saling menghormati. Apa ya? Disiplin. Ya, jadi tadi di awal kita ini disiplin apa harus ditaruh tuh. Jadi disiplin itu tadi definisinya berubah. Kalau asalnya disiplin itu taat aturan, sekarang itu disiplin itu kemampuan untuk mengontrol diri. Nah, untuk bisa mengontrol diri, biasanya orang-orang itu punya nilai keyakinan yang dia yakini. Jadi dia biasanya suka nggak enak sendiri kalau melakukan hal yang dia yakini salah. Nah, sekarang yang Mimin yakini selain disiplin apa? Sebenarnya nilai kebajikan tuh. Belum connect. Terus Boleh, boleh. ayah WD di kopi paste lah. Puniken Kalau saya konsistensi. helm magayam Kejujuran. kejujuran. Awas ya ngomong. Banget. Kejujuran tapi bohong. Ya. Jas di sekolah. Pak Adi. Niat. Niat. Apa yang kita perbuat, yakini bahwa itu Ketulusan niat berarti Bu. Ketulusan niat ya. Hadis nomor 1. Oke. Selanjutnya kayaknya mah Pak Yaya. Bukan patuh taat deh. Kepatuhan. Apapun yang patuh terhadap siapa nih? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada lagi. Lanjut Bu ini. Pak Tegar. ya sama pengawasan. Nggak usah aja beli. Kayaknya udah semua. Saiwan kok Bu Heni. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan. nilai kebajikan. Dah Buin. Empati. Killing Pak Bayu bentar nih, Pak Bayu nilai kebajikan apa Pak Bayu? kesejahteraan. Kepemimpinan. Bajik nggak bajik? Kesejahteraan bajik. Bagi. Ada Pak nilai kebajikan. Menyayangi. Kejujuran. Sudah. Oh, Sudah. sama lo sama Pak Ilham. Kayak lama jujur tadi. Nah Kejujuran. ini beberapa contoh. Jujur yang Ini beberapa contoh nilai kebajikan di beberapa organisasi di Indonesia. Yang pertama Pak, kita ya di organisasi pendidikan ini sebetulnya nilai kebajikan yang menjadi patokan profil pajak Pancasila. Yang pertama rasa sayang dan rasa diterima. Terus bertahan hidup itu mah udah dasar pertama. Kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Jadi kalau misalnya ada anak yang tadi melakukan hal-hal di luar keyakinan kelas, kita harus cek kebutuhan dasarnya mungkin tidak terpenuhi. Seperti misalnya dia nggak fokus atau apa di kelas, mungkin karena dia tidak menguasai materi pelajaran, itu kebutuhan dasarnya. Dia penguasaannya harus. Mungkin dia nggak senang di kelas, tidak merasa senang, kebutuhan dasar kesenangannya berarti tidak terisi. Terus bertahan hidup mungkin belum makan yang kayak gitu, kebebasan. Jadi dia merasa terbatas apa yang bisa dia lakukan di kelas. Nah, dan
membuat tadi seseorang berperilaku, ada menghindari hubungan, ada menghargai balas, sama ada menghargai diri sendiri. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, terakhir manajer. Nah, yang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu membuat anak-anak berperilaku hanya karena ingin menghindari hubungan katanya. Terus yang menjadi teman atau pemantau itu membuat anak-anak hanya mengharap imbalan kalau berbuat sesuatu. Nah, kalau yang terakhir sebagai manajer itu membuat anak-anak melakukan sesuatu atau berperilaku karena menghargai dirinya sendiri, karena dia ingin menjadi orang yang seperti itu. Jadi yang terbaik katanya adalah menjadi manajer. Ciri-cirinya apa? Kalau yang penghukum udah pasti suka menghukum ya, kalau ada ini langsung bersalah. Kalau membuat rasa bersalah tuh baik, nadanya juga baik. Tapi sering kali bilang misalnya kamu nggak kasihan gitu sama ibu, kayak gitu. Ibu tuh udah capek, kayak dari pagi ngajak, kamu ngamuk terus, gitu. Lembut tapi pahit gitu ya. Tapi jadi dia merasa bersalah, oh iya aku anak yang gagal. Sedih banget ya Allah. Ya terus gimana? Nyusahin aja aku kayak Sering gitu. kalau berpuluh-puluh Terus yang menjadi teman itu kan baik. Kadang kita saya gitu berpikirnya waktu itu baik menjadi temannya murid itu, karena kan mereka butuh teman gitu ya, biar masuk juga, ngerti juga sama situasi mereka. Ternyata nggak boleh, harus tetap ada di posisi netral katanya kalau guru. Jangan juga terlalu keras menjadi teman. Jangan karena si anak akan tergantung ketika kita nggak masuk dan digantikan oleh guru yang lain. Guru yang lain itu belum tentu bisa menjadi teman dia. Jadi kita harus ada di posisi netral. Mantip. Nggak boleh jadi profesional kita sebagai manajer. Terus pemantau. Kalau pemantau bedanya nadanya itu tidak emosi, tapi mengingatkan kamu melanggar, tahu konsekuensinya, silakan kerjakan. Kita nggak mungkin. Jadi udah ada kesepakatan kelas, udah ada keyakinan nilai, tapi kitanya mengingatkan aja dia untuk melakukan konsekuensinya. Itu kalau pemantau. Terakhir manajer itu melakukan namanya ada segitiga restitusi nanti misalnya. Kalau manajer itu berdialog biasanya sama anaknya. Berdialog sama anaknya kenapa dia melakukan hal tersebut. Terus kira-kira apa yang bisa digantikan oleh dia atas perbuatannya. Ini restitusi. Jadi guru yang tadi sebagai manajer itu melakukan salah satu metodenya dengan segitiga restitusi. Kalau ada anak yang berperilaku menyimpang dari nilai yang diyakini, yang pertama tuh menstabilkan identitas. Jadi ada anak misalnya melempar gelas ke jendela, ke mata. Ayo solusinya kumaha? Pertama harus distabilkan identitasnya. Guru saat berdialog nanya dulu, bilang dulu kalau berbuat salah itu manusiawi. Kita juga pasti pernah emosi, jadi juga pernah melakukan hal itu. Ini menstabilkan identitas apa? Identitas apa yang distabilkan? Bahwa anak itu atau kamu bukan manusia gagal. Jadi tidak seperti menghukum, bukan berarti capnya dia tuh selalu berbuat salah, enggak pada saat itu. Itu menstabilkan identitas. Kalimatnya lain. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Jadi bisa ditanya alasannya kenapa melakukan hal itu. Terus, iya buat cocok banget ya. Terus apa yang penting bagi kamu? Bisa nggak belajar cara lain untuk melampiaskan emosi dan kayak gitu. Validasi kebutuhan. Boleh nanti sama Bu Niken diatur. Yang lebih baik dan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini. Terus terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan Keyakinan agama. Cinta udah lancar banget Pak Adi. Terakhir menanyakan keyakinan. ABK-nya komunikasi baik, tapi punya impulsivitas. Itu aja.
Ya Allah. Udah lagi Ya harus sampai dijawab dulu atuh. bisa ada nasan. Kayak nonton drakor. Jadi timnya jauh ya tuh. Emang gitu budak. Baik dunia teh orang kurang naon. Terus apalagi Salah mas. WA tuh ini. Tiga roda kelamaran. Coba udah lagi Nah yang terakhir ini. menanyakan keyakinan. Oke Nya, Bapak mau tanya, kamu ingin menjadi artis seperti apa? Ini Kalau itu harus dihubungkan sama Pak Adi. Apakah perilaku tersebut akan menjadikan profilnya itu soleh? Sama kalau anak soleha 14 enggak? Mencerminkan Kan orang tua suka bilang soleh ya, soleha ya. sok ya, lanjutkan lagi Bapak ya. Dengan perilaku kamu dan apakah itu akan membuat kamu menjadi artis soleh? Tajam gitu. harus ditanya juga solusinya. Jadi nanti rencananya dia bakal ngapain untuk mengatasi kesalahan dia itu. Jadi setelah ngapa gelas tuh nanti anaknya bertanggung jawab, ngeganti gelas misalnya, bisa minta maaf misalnya. Jadi anaknya sampai sadar. Sadar dari kamu kan sudah melempar gelas. Jadi kamu akan melakukan apa setelah itu agar kamu menjadi anak yang soleh? Oke, silakan. Jangan begitu Rudolfo. Selain itu selain minta maaf, jadi restitusi kan Oh, ada pilihan-pilihan alternatif lagi. enggak, selain itu karena restitusi itu kan bentuknya bertanggung jawab, jadi harus tanggung jawab. Kalau udah sakit itu selain minta maaf ganti. Oke. Kedua, setelah minta maaf, kamu akan melakukan detik. Bagaimana kalau misalkan mengganti barang yang kamu rusak? Bisa. Ya, bisa sih, tapi lebih baik kalau yang jadi kita hanya mengarahkan supaya dia berpikir dari keluarnya dari anak. Jadi kayak misalnya apa sih setelah setelah lempar itu jelas ada kerugiannya enggak buat orang lain jendelanya jadi bolong misalnya, harus gimana tuh jendelanya bolong kayak gitu. Setelah meminta maaf, kamu akan melakukan jawaban. Kan udah barangnya rusak. Bagaimana biar barangnya tidak rusak? Kamu akan melakukan apa setelah minta maaf? Yang sudah rusak mau diapakan? Biar berfungsi lagi. Dibetulkan. Ya betul ya. Bisa jadi. Dari dulu saya sedikit lagi. Ya, bisa jadi. Tidak Makanan berkuah. Udah ini teh. Oke. terima kasih Pak Adi. Ini juga punya ya mungkin beberapa video atau buku yang bisa lebih memberi inspirasi kepada kita untuk bagaimana cara mengontrol emosi. Aku mau mempelajari nanti dulu dijalankan ya. Terima kasih Agung. Silahkan boleh kembali ke kelas. Baik, itu tadi salah satu percobaan saya untuk menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Kalau boleh ini apabila berkenan, apakah ada 2 volunteer yang
ingin mencoba menerapkan simulasi segitiga restitusi di sini? Ini saya sudah menuliskan salah satu kasus di sekolah. Boleh Bu kesediaannya? Baik kepada Ibu, Bapak yang ingin memberikan contoh tentang simulasi ketiga restitusi tentang ini ya, materi sudah ada, sudah disiapkan, tinggal mengaplikasikan aja. Silakan Bapak Ibu, karena kita bakal menyiapkan gift ya Bu Inti ya, untuk 2 orang ya. Door prize langsung, karena namanya door prize ya Pak Diki, door kan prize, nanti langsung ada di pintu. prize. Berarti dikit langsung rumahnya ya Bu Inti ya. Baik Boleh. Bapak Ibu, kami persilakan. Kita mencoba sama-sama aja ya Bu. Nanti saya tampilkan lagi tadi segitiganya. Kalimatnya pun kan sudah ada di segitiga itu. Kita ikuti mulai dari identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan mempertanyakan kembali keyakinan. Contoh kalimatnya tinggal diikuti sesuai dengan kasus yang terjadi di sekolah. Kita coba sama-sama aja ya Bu ya. Mungkin bisa saya bantu, saya menjadi anak yang suka mengambil makanannya, gimana Bu? Biar lebih mudah. Boleh Pak Diki, terima kasih. Berarti tinggal satu lagi ya. Gak apa-apa, kita tunggu aja supaya itu munculnya dari dalam diri gitu Pak Diki, sesuai dengan materinya. Boleh, nanti kita sama-sama, saya juga ikut memberi mungkin bentuk kalimat yang bisa digunakan ya. Zoom. Boleh saya Ibu? Terima kasih Desta dari Rumah Anak Spesial. Silakan Ibu Desta dengan Pak Diki berarti ya. Ya, Ini boleh. Ya, ini kasusnya adalah ada anak bernama Rolin, kelas 8, berarti sudah besar ya, SMP, sering mengambil dan memakan bekal teman sekelasnya. Nah, ini kalau bahasa anak-anaknya malakin nih, malakin makanan. Karena kondisi orang tuanya yang sibuk, sehingga Rolin tidak membawa bekal ke sekolah. Pak Diki berarti jadi Rolin ya? Ya, saya jadi Rolin. Langsung mulai ya Bu. Ya, boleh. Pertama kita akan lihat lagi ya di segitiga restitusinya. Kita akan menstabilkan identitas. Kita memberikan keyakinan dulu pada anak bahwa bukan hanya dia yang bisa berbuat salah dan bukan berarti dia adalah orang yang gagal. Itu dulu Bu Desta kepada Rolin. Baik, pertama Rolin, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya juga. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah mencuri, mengambil dan makan bekal teman sekelas. Yep. Nah, selanjutnya kita coba validasi kebutuhannya. Kira-kira kenapa dia berbuat
seperti itu. Apakah ada kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi sehingga dia memutuskan untuk berperilaku tidak sesuai dengan keyakinan yang ada di sebelah sini. Rolin pasti punya alasan kenapa mengambil tempat, mengambil bekal temennya gitu. Kamu apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu ingin? Saya lapar, terus teman-teman saya makan tapi saya tidak dikasih, jadi saya ngambil makanannya Bu pas jam istirahat. Baik, kalau begitu Rolin inginnya bagaimana? Saya pengen bekal juga makanan Bu, tapi di rumah orang tua saya tidak pernah membekali saya makanan. Tapi meskipun begitu, Rolin tahu ya atau nilai-nilai yang udah kita sepakati sebelumnya, kalau mengambil bekal itu tidak boleh gitu. Kalau minta boleh. Ya Bu, Rolin tahu itu salah. Ya, itu sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Tapi kita bisa pertanyaannya lebih terbuka sehingga jangan dulu menjudge kalau itu tidak sesuai dengan keyakinan, tapi biarkan Rolin yang menyampaikan bahwa iya itu saya tidak sesuai dengan keyakinan saya, tapi tetap dilakukan. Terus adakah cara yang lebih efektif, itu juga bisa lebih dieksplor, seperti gimana nih kira-kira supaya besok-besok tidak mengambil makanan lagi. Ada solusi terpikir nggak dari Rolinnya? Nanti kita bantu mengarahkan. Tuh, kira-kira gimana? Rolin punya pemikiran apa nih untuk supaya besok Rolin bisa ada bekal di sekolah, jadi tidak ambil punya teman? Paling Rolin mau sebelum berangkat sekolah mau masak sendiri buat bekal, jadi tidak harus menunggu dikasih sama mama. Betul juga, Rolin kan sudah besar ya, sudah SMP kelas 8, mungkin bisa bekal makanan yang kalau belum terbiasa dengan api, bisa bekal makanan yang tanpa api seperti bawa roti gitu dari rumah, cukup diberi selai ya. Nah, nanti kita juga bisa nih belajar beberapa menu sederhana di sekolah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk praktek segitiga restitusinya. Terima kasih kepada Ibu Desta dan Pak Diki yang sudah bersedia untuk menjadi volunteer dalam kegiatan simulasi segitiga restitusi. Mangga Pak Diki. Materi dari saya selesai. Barangkali mau ada tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Indri atas materi yang telah kita dapatkan. Banyak sekali manfaat yang kita ambil dan kita bisa terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu, ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk bertanya langsung kepada Bu Indri terkait materi yang telah kita dengarkan, simak bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan. Mau langsung dibukakan suaranya atau diketik boleh nih, silakan, ada Ibu. Silakan Bu Indri, mangga dibaca dulu. Di chat ya dari Bu Isma. Ya, di chat. Bu Isma ini guru di rumah anak spesial. Izin bertanya Bu, bagaimana cara pengendalian emosi yang terjadi pada anak saat ia tidak terpenuhi keinginannya? Tadi dalam proses segitiga restitusi itu sebetulnya kita memerlukan diri anak tersebut untuk tenang terlebih dahulu. Tetapi untuk menyampaikan atau menunjukkan emosi itu bukan sesuatu yang dilarang ya, Bu. Justru itu
sebuah komunikasi yang ingin disampaikan kepada kita. Kadang-kadang anak itu kan tidak semuanya bisa menyampaikan dengan baik apa yang dia rasakan. Jadi ada anak-anak yang kesulitan menyampaikan keinginan atau kemauannya, itu biasanya muncul dalam bentuk tadi emosi, marah atau tantrum gitu ya. Biasanya kita memberikan ruang biasanya untuk mereka mengekspresikan dulu. Pemberian ruang ini juga mereka harus meyakini, anak-anak harus meyakini kalau kita memang memberikan ruang kepada dia untuk mengeluarkan dulu emosinya, dan kita berada di sana bukan marah dan meninggalkan. Ibu ada di sini kalau kamu sudah tenang, nanti kita bicara. Berikan dulu ruang untuk dia mengeluarkan emosinya, karena anak-anak itu sebagian seperti itu, ada yang berkomunikasinya lewat emosi. Jadi kembali tadi, posisi kita dengan paradigma yang baru itu sudah tidak lagi sebagai pengendali. Karena kan kita bukan avatar, Bu. Jadi kita tidak lagi sebagai pengendali, tidak lagi mengontrol apa yang harus dilakukan anaknya, tetapi lebih ke sebagai pengelola atau manajer. Anak itu harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Prosesnya panjang, mungkin lama, mungkin mengesalkan, tapi katanya akan nempel dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Jadi pasti akan terlihatnya ini tidak efektif pada hari pertama. Tapi kita lakukan dulu dengan konsisten. Cara pengendalian emosi ini menjadi tidak relevan lagi karena kita ya berikan ruang dulu untuk dia mengeluarkan emosi. Setelah itu kita bisa ajak bicara, salah satu tekniknya dengan segitiga restitusi tadi. Begitu Ibu Isma. Kurang lebih jawaban dari saya, barangkali ada yang mau menambahkan. Ini di sini juga ada Ibu Reni Anggraini nih, rekan CGP saya, ikut hadir. Barangkali mau menambahkan, Bu. Gimana? Atau Ibu Isma, gimana Bu Isma? Ada pertanyaan lanjutan dari jawaban saya, boleh? Oh, cukup. Baik, terima kasih Bu Isma. Barangkali ada yang lain, Pak Diki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri atas waktu dan kesempatan. Jelek ya sinyalnya mungkin ya? Betul Bu, sepertinya putus-putus. Jelek ya sinyalnya ya? Ya aduh, putus-putus. Mungkin bisa diketik dulu aja Ibu, karena sinyalnya kurang bagus rupanya. Baik, mungkin Pak Diki boleh diberi kesempatan terakhir untuk bertanya karena waktunya juga sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila tidak ada juga nanti kita akhiri. Ya, baik. Kita paling tunggu satu pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup juga Bu Indri, mungkin kita langkah baiknya kita foto bersama dulu ya.
Iya. Jadi untuk semua peserta membuka kameranya dan kita akan foto di screenshot aja atau dari HP, Bu? Boleh, nanti saya screenshot aja. Baik. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kepada Ibu Linda, Ibu Rika, Bu Yanti, Bu Irma, Bu Iis, Pak Khalil, Bu Rati, dan yang lainnya untuk membukakan kameranya terlebih dahulu. Soalnya waktunya 4 menit lagi ya, Bu ya? Betul. Pak, kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi. Oh ya. Oke, baik. Melihat ke kamera semuanya. Semua tersenyum. Siap, 1, 2. Lagi, Bu. Lagi 1, 2. Oke, cukup ya, Bu ya. Baik, mungkin karena waktunya sudah mepet sekali, Bu Indri atas kesempatannya, waktunya telah memberikan ilmu kepada kita semua, telah sharing-sharing, dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang telah hadir di acara webinar kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil sekali lagi. Alamin. Saya juga ya, terima kasih juga atas kehadirannya kembali kepada Ibu Pengawas saya, Ibu Sri Susriawati, Ibu pengajar praktik, Bu Komaria Aida, rekan saya Bu Reni, Ibu Ratih, Rumah Anak Pintar, Rumah Anak Spesial, SLB Solalin, semua yang telah menyempatkan waktunya hari ini mengikuti webinar saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Makasih Bu Indri. Mangga Ibu, Sukses ya. teman-teman. Makasih Pak Asep. Ya. kasih banyak Ibu Indri. Wilujeng, Neng Indri. Makasih Bu Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Guru SMPD IPAC. Kali ini saya akan mempresentasikan berbagi mengenai modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yaitu budaya positif. Pada modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif, kita mempelajari dimulai dengan adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelumnya, mari kita perhatikan sebuah quote dari Albert Einstein. If you can explain it simply, you don't understand it well enough. Karena saya mempelajari modul ini cukup lama, sekitar 1 bulan, dan sampai saat ini masih tetap saya perdalam, tetapi saya diharuskan untuk berbagi, maka saya mencoba untuk menjelaskan apa yang telah saya pelajari ini secara lebih sederhana, atau dalam quote ini disebut dengan simply, secara sederhana. Karena katanya, apabila kita bisa menyampaikan sesuatu dengan sederhana dan dipahami oleh orang lain, berarti kita betul-betul memahaminya. Kebalikannya, apabila kita tidak dapat menjelaskan sesuatu menjadi sederhana atau tetap rumit, itu menunjukkan bahwa kita belum memahami apa yang kita sampaikan dengan baik. Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa itu teori stimulus respon dan apa itu teori kontrol? Mari kita perhatikan. Pada teori stimulus kontrol, kita mengenal seperti yang ada pada gambar, yaitu reward dan punishment. Ada anak juga digambar yang sedang menulis sebuah kalimat yang sama berulang-ulang. Juga ada anak-anak yang mendapatkan hadiah
piala, dan ada anak yang tergambar merasa senang, ada pula yang merasa sedih. Sehingga dalam pembelajaran yang menggunakan stimulus kontrol, tidak seluruh anak itu merasa nyaman karena harus ada orang yang mengalami rasa sedih atau tidak percaya diri karena dia tidak mendapatkan reward atau hadiah, dan ada juga orang atau anak yang merasakan senang karena dia berhasil mendapatkan hadiah atau penghargaan. Di sini juga disimpulkan yang pertama, penguatan positif atau bujukan itu sebetulnya adalah salah satu bentuk usaha untuk mengontrol murid dari guru. Kemudian menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu juga mengarahkan atau memberikan identitas gagal kepada mereka. Salah satunya ya hadiah juga merupakan memiliki sebuah kelemahan di mana terdapat anak-anak lain yang tidak percaya diri karena dirinya tidak mendapat hadiah atau penghargaan. Selain itu, dengan teori stimulus respon ini, kita memberikan atau mendidik bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan ada balasannya dari orang lain, sehingga menimbulkan motivasi yang sifatnya ekstrinsik atau dari luar diri orang lain. Nah, yang ketiga itu pada saat kita melakukan stimulus respon, kita berpikir bahwa anak tersebut tidak akan memiliki inisiatif untuk memilih kegiatan atau perilaku yang tepat, sehingga harus kita beri iming-iming untuk memastikan dia memilih perilaku yang tepat. Beralih dari teori stimulus respon, kita akan menuju ke teori kontrol, atau apabila kita sekarang coba berselancar di internet, akan ditemukan William Glasser Institute yang mengembangkan choice theory atau teori pilihan. Kini teori kontrol sering disebut dengan teori pilihan. Dikembangkan oleh William Glasser dari seorang psikiater dari Amerika. Apa sih inti dari teori kontrol ini? Yang pertama, kita tidak dapat mengontrol orang lain. Satu-satunya yang dapat kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian teori kontrol ini memberikan ruang atau kesempatan untuk bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Mengurangi juga keinginan untuk mengatur dan ikut campur mengenai keputusan atau tindakan orang lain. Kemudian memberikan dukungan penuh atas hak menentukan pilihan seseorang. Perilaku negatif berkurang secara frekuensi dan intensitas karena sumber motivasinya ada dari dalam diri. Kemudian ini juga mempererat hubungan dan kepuasan diri dalam hidup meningkat. Itu inti dari teori kontrol yang berbeda dengan teori stimulus respon. Kemudian apakah kita benar-benar tidak boleh untuk memberikan hadiah atau penghargaan kepada anak? Walaupun itu hanya sebuah pujian, tidak seperti itu ya, sehingga bisa kita perhatikan kembali pujian seperti apakah yang memang bermanfaat bagi anak. Salah satu contohnya adalah dengan memuji proses apa yang dia lakukan atau usahanya, bukan hasilnya. Seperti ketika di kelas saya memberikan pujian kepada anak-anak yang sedang mewarnai. Pada awalnya anak-anak ini kekuatan tangannya masih sangat lemah. Setelah beberapa kali kita melakukan aktivitas ini lebih dari 1 semester, anak-anak mulai muncul kekuatan tangannya untuk pelatihan menulis. Kemudian juga mereka percaya diri dan mandiri, tidak ingin dibantu. Berikut cuplikan videonya.
Indri bangga sekali dengan kerja kerasnya. Dan itu karena murid-murid itu tuh kerja keras untuk mewarnai bantu. Nih. Wow. Nih. Kalau yang ini galak, pasti kan Kinan sama Arkan merasa capek ya mewarnai ya? Pegel ya tangannya ya? Iya sih. Tapinya tetap berusaha, itu yang paling bangga. Baik, dari video tadi kita bisa melihat apa yang seharusnya disampaikan ketika kita menguji, yaitu usahanya, kerja kerasnya, keinginannya, tetapi bukan hasilnya, sehingga kita tidak perlu menunggu anak tersebut menjadi bagus hasil mewarnainya untuk kita puji, tetapi apa yang ada di dalam dirinya itulah yang kita puji, keinginannya, kerja kerasnya. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai disiplin positif. Sebelum itu, apa sih disiplin? Jika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak kita? Baik, bagi saya sendiri, saya mengingat 4 kata berikut saat mendengar kata disiplin. Yang pertama, aturan. Kemudian kata patuh, tertib, dan pelanggaran. Kita perhatikan berikut ada paragraf yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Beliau menuliskan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang memiliki self-disiplin atau kontrol diri. Sehingga tidak perlulah ada orang di luar dari dirinya untuk mendisiplinkan. Menurut Diane Gossen dari Restructuring School Discipline tahun 2001, disiplin sendiri berasal dari kata disiplina, yaitu kata dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplina tadi memiliki akar kata yaitu disciple, artinya murid atau pengikut. Pada saat itu, pengikut yang dimaksud adalah pengikut suatu aliran yang kuat, sehingga apa yang dia perbuat itu sulit dipengaruhi oleh orang lain karena motivasinya bersifat intrinsik, bersifat keyakinan yang ada di dalam dirinya. Sebagaimana salah satu contohnya adalah ketika adanya new normal di masa pandemi COVID, tiba-tiba orang diminta untuk selalu menggunakan masker. Orang-orang yang memiliki keyakinan sangat kuat dengan pengetahuan mengenai COVID ini tidak akan lepas dari masker ketika mereka keluar dari rumah atau harus bertemu dengan orang. Tapi orang-orang yang tidak memiliki keyakinan tersebut tetap saja tidak menggunakan masker. Nah, disiplin positif di sini menggunakan teori kontrol itu mempelajari. Karena tadi disiplin artinya belajar. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai yang kita yakini. Banyak sekali nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita, dan bagaimana penerapannya di sekolah. Mungkin kita bisa melihat apa sih nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Karena di dalam kurikulum Merdeka
profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi penguatan karakter atau sikap atau profil yang diinginkan sebagai hasil dari pendidikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Siapa lagi yang mau dibantu? Saya. Kalian apa sudah selesai? Siapa yang mau dibantu? Nggak mau katanya Kinan. Ada lagi nggak yang mau dibantu mewarnainya? Maunya sendiri. Hebat. Kayaknya nih ingat gambar yang tadi ya, anak-anak di kelas mandiri. Kalau Zafa perlu bantuan nggak? Selanjutnya mengenai keyakinan kelas yang tadi saya jelaskan bahwa telah diterapkan di kelas saya. Jadi keyakinan kelas ini memang mirip dengan tata tertib atau sebuah pengganti tata tertib di mana tidak terjadi kekakuan atau ingin mengalihkan motivasi perilaku yang mereka munculkan itu motivasinya sekarang harus dari dalam diri atau intrinsik, tidak lagi karena takut melanggar tata tertib dan takut harus menerima konsekuensi aturannya. Nah, seperti apa sih keyakinan kelas dan apa bedanya dengan tata tertib? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang biasanya sangat rinci dan konkret. Terus keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi bentuknya bukan sebuah larangan. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Pada kelas saya ditetapkan hanya 3 peraturan yang dipilih oleh anak-anak sendiri. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan untuk menggunakan keyakinan kelas kita harus bersedia selalu meninjau apakah keyakinan kelas ini masih sesuai atau tidak. Atau harus dilakukan pengembangan dan perubahan. Berikut contoh video ketika saya membentuk atau menetapkan keyakinan kelas. Pada awalnya karena saya sendiri mengajar di kelas kecil atau kelas 1 SD LB di mana kosakata anak-anak ini masih sangat sederhana dan sedikit, saya pernah menerapkan curah pendapat, tetapi mereka sulit menyampaikan apa yang betul-betul mereka inginkan, sehingga beberapa kali saya coba dan akhirnya saya memutuskan untuk memberi beberapa pilihan gambar situasi kelas yang mereka inginkan. Ditemukanlah 3 situasi kelas yang diinginkan oleh anak-anak. Bisa dilihat videonya seperti berikut. Dari video tadi ditemukan 3 keyakinan kelas yang kita sepakati, yaitu mandiri, bersih, dan senang berbagi. Hanya itu, karena tujuan pembelajaran di kelas 1 SDLB ini juga memang kebanyakan tentang kebersihan dan kemandirian. Juga bagaimana cara kita bisa berteman. Sehingga pilihan mereka memang cocok dengan apa yang biasa saya sampaikan atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan sebelumnya. Berikutnya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu tergolong pada 3 motivasi ini. Yang pertama, orang berbuat atau bertindak karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau orang juga bisa menunjukkan sebuah perilaku karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada lagi golongan orang yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan penghargaan itu adalah orang yang tergantung dengan situasi atau teori stimulus respon. Jadi motivasinya itu selalu dari luar, ekstrinsik. Sementara orang yang berperilaku karena memang menghargai dirinya sendiri dan memegang nilai-nilai yang mereka percaya, itu memiliki motivasi intrinsik yang lebih kuat. Dimanapun mereka berada, mereka akan selalu berperilaku seperti itu, dan mereka akan selalu bisa memilih perilaku positif. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia itu selalu yang pertama berada di tengah dan merupakan inti adalah mereka selalu berusaha untuk bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan yang paling mendasar. Setelah itu terpenuhi, mereka mencoba memenuhi kebutuhan psikologisnya, yaitu mendapat kesenangan, kebebasan, penguasaan atau menguasai suatu keterampilan atau pengetahuan, dan memiliki atau menerima kasih sayang dan rasa diterima di sebuah komunitas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Mereka biasanya suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, yang jelas memberikan hukuman. Kemudian guru pembuat merasa bersalah. Sering berceramah atau mengatakan, ibu kecewa. Mengatakan bahwa mereka kecewa dengan perbuatan peserta didiknya. Kemudian guru sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru sebagai teman ini suka berkata atau membujuk, ayolah lakukan demi ibu, sehingga tetap motivasinya masih ekstrinsik. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Biasanya di posisi ini guru mengingatkan apabila ada pelanggaran untuk peserta didik itu segera melakukan konsekuensi yang telah disepakati. Lain dengan guru sebagai manajer, biasanya mengajak berdialog kepada anak yang melakukan pelanggaran, mencoba mencari tahu dan bersama-sama mencarikan solusinya. Di mana posisi kita yang lebih baik? Tentu sebagai manajer, sehingga kita bisa mengetahui mengapa perbuatan itu terjadi. Kemudian kita bisa mengajak peserta didik untuk berpikir ke arah pemecahan masalah yang diputuskan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan dari luar. Salah satu yang bisa kita terapkan sebagai manajer ketika kita menemukan murid yang melakukan pelanggaran adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan adalah bukan untuk menghukum, tetapi bahwa setiap orang juga pasti pernah melakukan kesalahan, dan dia bukan berarti dia adalah orang yang gagal dengan melakukan satu kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, memvalidasi kebutuhannya. Sebetulnya apa dibalik pelanggaran yang dia lakukan? Kita akan mengetahui di sini alasannya atau bagaimana cara dia bisa mendapatkan kebutuhannya tersebut dengan cara yang lain. Dengan menanyakan apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang terakhir adalah dengan menanyakan keyakinan, kembali kepada nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati di kelas ataupun di sekolah, apakah itu sesuai dengan perbuatannya murid kita yang melakukan pelanggaran. Juga kita bisa menanyakan dengan cara dengan kalimat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah nilai-nilai yang kita sepakati itu masih sesuai, atau apakah perbuatan yang dilakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang kita sepakati? Berikut adalah praktek segitiga restitusi yang saya terapkan kepada anak tidak dewasa yang memiliki perilaku impulsif.
Assalamualaikum Agung. Waalaikumsalam Bu. Kemarin Bu Indri mendapat cerita nih dari Ibu Lastri. Katanya di kelas Bu Lastri, Agung melempar gelas. Ini Bu Indri hanya mau ngobrol ya, Agung nggak perlu merasa mendukung atau Bu Indri ingin tahu apa betul itu terjadi. Kira-kira pada saat itu bagaimana perasaan Agung? Apa yang Agung rasakan? Masih tidak bisa ditahan. Terus apa yang terjadi? Pada saat itu sebetulnya Agung dan Ibu Fitri ya pada saat itu apa yang sedang dilakukan Agung dan Fitri sehingga Sedang belajar biasa. Tapi dia ikut kayak ada rasa emosi gimana gitu nggak bisa. mungkin Agung merasa ada sesuatu yang tidak pas ya karena terbiasa belajar dengan Ibu Lastri. Kemudian pada saat itu digantikan kalau seperti itu apakah menurut Agung yang dilakukan Agung itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati di sekolah atau sesuai tidak dengan keyakinan Agung terhadap profil murid yang baik? Ya sesuai ya. Kalau melanggar aturan sekolah bilang Kalau begitu ya aturan yang disepakati di sekolah ya, itu kita tidak ada kekerasan, tidak merusak barang di sekolah ya. Terima kasih Agung sudah ingat dengan kesepakatan tersebut. Sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Menurut Agung sebaiknya Agung melakukan apa sekarang? Agung minta maaf sudah melempar gelas ke kaca. Agung janji bakal ganti sama kerjanya. Jadi minta maaf itu baik karena itu artinya Agung melakukan atau menyesali yang telah dibuat dan menyadari kalau itu kurang tepat. Sebaiknya kepada siapa ya Agung minta maaf? Pada belas itu Ibu Lastri boleh kepada Ibu Lastri karena itu kelasnya Ibu Lastri ya. Kemudian mengganti memang penggantian barang bukan hal yang mudah, tapi berarti Agung sudah bertanggung jawab karena ini pengganti. Jadi lebih baik Bu Indri akan mendukungnya. Selanjutnya ada lagi yang bisa dilakukan? lain kali Agung bakal lebih kontrol emosi lagi. Kira-kira promosi kejadian ini. Mungkin kejadian yang berbeda tapi tetap menjaga emosi yang bisa ini juga punya ya mungkin beberapa video atau buku yang bisa lebih memberi inspirasi kepada kita untuk bagaimana cara mengontrol emosi. Kamu mau mempelajarinya? Nanti lebih gampang ya. Terima kasih Agung. Silahkan boleh kembali ke kelas. Alhamdulillah, demikian paparan budaya positif yang bisa saya sampaikan. Saya Indri Retmayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.